3 batang surya eceran yang dibeli dari warung Madura, dan secangkir kopi kepal api yang gue seduh sendiri menjadi teman setia dalam menemani sesi ngaulang tari untuk mencari inspirasi video ini. Jadi bolehlah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar next bisa lebih baik lagi. Ya kali gengsi atuh, masa isi kontennya pengembangan diri, tapi kreatornya masih ngopi sasetan sama rokok ketengan. Makanya kalau punya duit dikumpulin, ditabung, bakal apa? Bakal jalan-jalan. Belakangan ini, gue mulai agak curiga kalau kita para generasi muda udah terjangkit penyakit berbahaya. Meski gak ngerusak organ, tapi penyakit ini punya dampak yang sangat signifikan, terutama bagi kehidupan, alias menyengsarakan. Siapakah dia? Ya, gengsi tentunya. Orang-orang yang punya gengsi tinggi seringkali menjadikan itu sebagai alasan karena menyangkut harga diri. Dan itulah alasan kenapa di pembahasan kali ini gue berani berspekulasi kalau gengsi adalah penyakit paling mematikan saat ini. Tentu lo juga tahu dan fine-fine aja sih, sebab kita juga butuh yang namanya gengsi. Kalau lo gak punya gengsi, lo bakalan sulit untuk dihargai. Jadi intinya gengsi itu adalah kebutuhan dan gak selalu dianggap negatif. Tapi ya yang namanya manusia, kita punya sifat alami yang disebut ego, yang dimana itu bisa merubah gengsi yang semula dianggap kebutuhan menjadi kemauan yang berlebihan untuk terlihat paling bersinar di mata orang lain. Mungkin bagi orang yang punya pemikiran terbuka dan pelajaran hidup yang cukup, memanage ego bukanlah hal yang sulit, apalagi banyak duit. Tapi bagi gue yang notabene golongan ekonomi sulit, gengsi bisa jadi penyakit. Maka dari itu, mari kita berdiskusi sebahaya apa sih gengsi ini. Tentu exposure dan pujian emang bikin kecanduan bro. Tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di sosial media saat ini udah jadi hal biasa. Apalagi kalau udah main circle-circlean, gengsi tinggi, udah jangan ditanya lagi. Banyak peluang hilang terbuang dengan alasan malu karena gengsi. Hilangnya rasionalitas, dimana orang bisa berbohong karena gengsi. Dan fun fact-nya, kalian pasti pernah dengar berita ada banyak kasus abdi negara gadungan yang mengaku sebagai polisi atau tentara hanya demi apa? Ya, mendapatkan hati seorang wanita. Dan juga turut berduka cita atas hilangnya moralitas, di mana kasus penipuan saat ini semakin menjadi-jadi, mulai dari door to door dan di sosial media hingga yang terstruktur seperti MLM, Go berkah no riba, dahsyat dahsyat dahsyat, dan sejenisnya. Hilangnya hati nurani, di mana korupsi saat ini sudah menjadi kebiasaan dan gak hanya dilakuin sama oknum pejabat. Bahkan di kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan kebiasaan korupsi. Lo yang beli bakwan 5, ngakunya 1 juga termasuk ya bro. Dan terakhir, rusaknya akal sehat, di mana cara halal dan haram udah gak lagi jadi pertimbangan. Dan itulah sebagian kecil dampak dari penyakit gengsi, yang kalau mau dibahas lebih terperinci, mungkin gak cukup waktu 1 hari. Jadi gini bro, hidup ini sebenarnya murah kalau kebutuhan dikelola sesuai kemampuan. Contoh, ibarat tubuh kita butuh asupan protein, kita gak harus selalu makan ayam. Di sisi lain masih ada olahan kedelai kayak tempe, bukan? Kalau lo lagi kelaparan, lo gak harus selalu pergi ke restoran. Kalau emang duit lo pas-pasan, lo bisa nyari nasi padang yang 10 ribuan. Dan kalau lo pengen good looking, lo gak harus selalu perawatan. Apalagi ngisiin duit gaji buat beli paket skincare yang harganya ratusan ribu. Duit aku 12.000 ya Allah. Padahal ada loh yang gratis. Apaan tuh? Ya pakai air wudhu. Tentu aja soal rasa pasti berbeda, tapi fungsinya tetap sama. Tapi jangan lupa, sesekali self reward itu penting bro. Gak berarti lo harus ngirit ekstrim sampai kelaparan. Yang penting hidup sesuai kemampuan dan gak jadiin pencapaian orang lain sebagai standar hidup lo. Dan mulai sekarang, coba janji buat berhenti jadi pribadi yang haus akan validasi, karena itu hanya akan nambah-nambahin beban pikiran. Lo gak harus peduli lagi buat terlihat wah di mata orang lain, tapi cukup dengan gak malu-maluin. Dan gak semua pencapaian harus lo pamerin, karena orang lain hanya akan menganggap itu flexing. Dan tetap ilmu jembu, meski tidak terlihat tapi tetap tumbuh dengan lebat. Dan kalau nanti lo udah berhasil, selalu ingat pada ilmu padi yang semakin tunduk semakin berisi. Karena semua akan ilmu tobrut pada waktunya, yang semakin besar semakin dipandang.